Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa atas nama Muhammad Febriansyah dengan NIM 221210615. Mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dari kelas C, ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah statistik dan probabilistik, yaitu dengan materi yang berjudul pengukuran letak data. Jadi di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang mengerjakan soal latihan ini. Jadi video sebelumnya kita telah mengerjakan dari soal nomor 1, dan di sini kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2. Jadi di sini kita diberikan data kelompok. Di sini ada nilai kelas dan frekuensinya yang berjumlah 100 total. Nah, di sini perintahnya kita disuruh untuk mencari dari nilai K1, K2, K3, D6 dan P50, yaitu ada nilai kuartil 1 sampai 3, nilai desil 6 dan nilai persentil 50. Jadi, hal yang pertama harus kita lakukan sebelum mengerjakan tugas ini adalah kita pindahkan data-datanya dahulu ke dalam spreadsheet atau Excel. Di sini saya telah memindahkannya di nilai kelas. Di sini saya telah memindahkannya ke dalam Excel. Di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jangan lupa untuk membuat frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini kita buat frekuensi kumulatifnya. Seperti sebelumnya, cara membuat frekuensi kumulatif adalah tinggal seperti ini. Berkema adalah 2. Kemudian di sini kita pakai rumus saja, kita pakai rumus sum biar cepat. My bad, harusnya di slide ini. So, di sini. Oke. No. Ini kita sum lagi. Kita sum lagi. My bad. Sum. Oke. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan anggota dari kelompok 3, yaitu frekuensi kumulatif. Nah, jadi yang pertama kan kita cari itu adalah nilai dari kuartil 1 dari data ini. Nah, jadi yang pertama kita di sini pindahkan dulu nilai K1 kuartil 1. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama kita pindahkan dulu, kita salin ke bawah agar tidak membingungkan. Kita salin ke bawah seperti ini, tempel. Nah, rumus K1 dalam data kelompok itu adalah K1 itu sama dengan tepi bawah dari kelas kuartil 1 ditambah buka kurung 1/4 N, atau ini lokasi dari kelas 1
1/4 M atau lokasi dari kelas ini, lokasi dari kuartilnya atau nilai kuartilnya 4. Kemudian di sini kita vakum FKRI ini frekuensi kumulatif sebelum K1 ya. Ini adalah simbol untuk itu. Kemudian dibagi dengan frekuensi dari K1 kelas kuartil 1, kemudian kita bagi dengan, kita kali dengan panjang atau P sini P. Jadi kita akan mencari nilainya satu per satu. Jadi kita akan mencari nilai 1/4 nya dulu, letak K1 nya dulu atau 1/4 nya ini. Jadi pertama rumusnya itu adalah seperti ini, 1/4 dikali N dikali N. Nah, jadi di sini kita telah mengetahui nilai N di sini adalah 100. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini sama dengan 1/4 dikali 100 dikali 100, hasilnya adalah 25. Jadi kita telah mengetahui notasi nilai dari ini. Oh, potong, tempel. Nah, kita berikan tanda seperti ini biar tidak membingungkan. Oke, nice. Kok sudahlah, kita tanda seperti ini saja kalau begitu. Nah, nice, kita taruh di tangan. Nah, kemudian kita, karena ini 25, jadi kelas dari kelas kuartil pertamanya itu berada di sini ya, karena nilai 25 terpenuhi di baris ini atau kelas yang ini. Nah, itu dia ada di barisan 25 nih. Jadi antara 30 dan 17. Jadi di sini kita tandai sebagai nilai kelas kuartil pertama. Kelas kuartil 1. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan nilai tepi bawah dari K1-nya. TB K1-nya itu adalah sama dengan nilai tepi bawahnya. Nilai tepi bawahnya di sini ada 73,1. Kemudian dikurang dengan 0,5. Yaitu hasilnya adalah sama dengan 73,1 dikurang 0,5 itu adalah 72,6. Nah, kemudian untuk nilai P-nya itu kita bisa ambil dari sama dengan batas atas sama batas bawah. Batas atas dikurang dengan batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah dengan 0,5.
1 karena di sini eh, karena di sini apa sih, interval kelasnya itu menggunakan nilai yang di bawah angka 1, jadi kita tambahkan 0,1, jadi P nya itu adalah sama dengan batas atasnya itu ada 73,1 kurung, jangan lupa, kemudian dikurang 73,2, kemudian ditambah 0,1, jadinya adalah di sini adalah kita copy saja ini, salin ke sini sama dengan, kemudian kita paste, nah seperti ini, isinya adalah 0. 73,1, sabar, salah, atas 3,3 ini 1, nah 0,3, ya Allah ngawur ini, ngawur cek. Nah seperti ini, nah kita berdasarkan nilai P nya adalah 0,3. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu K1 sama dengan K1 sama dengan TBK nya itu adalah 72,6, kemudian rumusnya itu kemudian ditambah buka kurung 1/4 N dikali N, kemudian dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, yaitu ada 17. Nah ininya udah dapat ya tadi, 1/4 nya itu dapat berapa tadi, 25. Nah 25, kemudian ini dibagi dengan FK nya, frekuensi dari K1 yaitu adalah 13, dan tutup kurung dikali dengan nilai P nya, adalah 0,3. nah seperti ini, kemudian menghasilkan nilai berikut, tempel. Setelah dihitung-hitung, kita nilai seperti ini, dan ini adalah nilai dari frekuensi kumulatif yang pertama. Sebentar, kita cek dulu apakah berbeda. 25 dan 17 per 13 kali 0,3, 72,6 ditambah 25, bentar ya, 72,6 ditambah wait a minute, kok hasilnya seperti itu?
salah. Menarik. -79. Baik, kita lanjutkan lagi. Sepertinya di sini ada salah rumus. Jadi di sini kita akan menggunakan kurung seperti ini di dalam, karena sepertinya Excel tidak dapat mendahulukan yang mana yang harus kita terlebih dahulu, dan hasilnya adalah seperti ini. Kita ubah rumusnya dulu di sini. Nah, kemudian di sini juga rumusnya kita ubah seperti ini. Nah, kemudian kita telah ditemukan nilai dari kuartil satunya di sini, teman-teman. Nilai dari kuartil 1. Oke, lanjut kita ke nilai kuartil 2, nilai K2. Oke, seperti biasa kita copy tabelnya. Kita nilai, copy-nya, terus rumusnya juga kita copy di sini. Agak terlalu jam tuh. Rumusnya sama di sini, tapi kita ubah jadi 2, karena di sini kita akan mengerjakan kuartil kedua. Jadi semua yang satu kita ubah menjadi 2 dan 2. Oke. Nah, kemudian kita mencari dari letak K1-nya lagi, teman-teman, seperti ini. Sini kita mencari letak K2-nya. Sini 2/4 kali N. Di sini kita akan menemukan rumusnya sama. Kita masukkan saja di sini 2/4 dan dikali 100, karena frekuensinya ada 100. Kita menemukan letak dari kuartilnya itu ada 50, dan yang memenuhi dari kuartil tersebut adalah ada di kelas yang ini, teman-teman, karena nilai 50 ada di antara 57 dan 30 ini. Jadi ini kita bisa tandai di sini sebagai kelas kuartil 2. Oke. Kemudian tepi bawah dari kelas 2. Jadi kelas 2 di sini tepi bawahnya itu ada 3,4. Sini ada 3,4 ya. Di sini kita salin. Ini kita masukkan rumusnya di sini. Tempel. Set. Nice. Kita telah menemukan nilai tepi bawahnya, dan kita lanjut ke nilai P-nya. Nilai P-nya di sini sama saja seperti sebelumnya, yaitu 0,3. Setelah itu kita sudah bisa lanjut untuk mengerjakan dari rumusnya, yaitu K2 sama dengan TBK2 nya itu adalah 72,9
3,9, kemudian ditambah buka kurung 2 kali seperti ini, kemudian 24 dikaliannya itu ada 50, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum dari kelas ini ada 30. Oke. Tutup kurung, kemudian kita bagi dengan frekuensi dari kelas kedua yaitu 27. Frekuensi dari kelas kedua yaitu 27. Kemudian di sini kita tutup kurung, kemudian kita kali dengan 0,3 seperti ini. Oke. Jangan lupa kita salin. Nah, sini kita tinggal mencari. Kita tinggal masukkan rumusnya di sini. Jadi sama dengan seperti ini, tempel, kemudian set. Kita telah berhasil menemukan nilai dari kuartil kedua. Nah, sekarang kita ke nilai kuartil ketiga. Kita tandai dulu di sini, jangan lupa agar tidak pusing. Ini kuartil 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke nilai kuartil 3. Nilai ketiga. Jadi nilai kuartil 3 rumusnya tetap sama saja, tidak ada perubahan. Jadi kita tinggal mengubah ini saja. Di sini mungkin saya akan lakukan secara cepat. Saja. Sini kita salin. Tempel. Salin. Tempel. Ketiga. Letak ketiganya salin, rumusnya kita ubah di sini. Kemudian tepi bawah salin. Sebelum itu karena ini 75, jadi kelas yang memenuhi itu ada di sini ya. Jadi kita tandain, jangan lupa kelas ketiga. Jadi 9. Sekarang ini untuk tepi bawah ketiganya adalah seperti ini. Tepi bawah ketiganya itu ada 73,7. Ya kan, 73,7. Betul sekali. Sini kita ganti jadi 3,7. Betul seperti itu. Kemudian nilai P nya sama saja. Kemudian kita tinggal masukkan rumus di sini. Kita copy saja. Tempel. Kita ubah jadi ininya jadi 3. Tapi bawahnya kita ubah jadi 73,2. Sininya kita ubah jadi 75. Frekuensi kumulatif sebelumnya ada ya 57.
kemudian ininya 23, tabnya seperti ini. Kita salin, hasilnya di sini. Tempel. Set. Kita mendapatkan hasil 73,434. Nah, ini adalah untuk nilai dari kuartil 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai D6. D6 ya. Bentar, soalnya itu kita mencari nilai dari D6. Seperti biasa, rumusnya tetap sama teman-teman, cuma yang bedakannya itu ada di pembaginya. Untuk desimal ini atau desil. Untuk nilai desil ini kita bakal menggunakan pembagi 10, teman-teman. Kita akan menggunakan pembagi 10. Berbeda dengan yang tadi, itu kita menggunakan pembaginya 4 ya. Di sini kita menggunakan pembaginya 4. Kalian bisa lihat menggunakan pembagi 4, tapi di sini kita akan menggunakan pembagi 10. Rumusnya sama saja. Kita copy aja semuanya. Ini. Jangan deh, kita pelan-pelan aja. Kita copy ini, salin, dan kita tempel. Kita tinggal ubah-ubah saja di sini. Ini jadi D6 karena kita akan mencari nilai dari D6 atau desil 6. Ini juga kita ganti jadi D6. Di sini kita ubah jadi 6/10 karena desimal ya. 6/10. Dan di sini FK D6. Kemudian di sini FK D6 kali P. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Dan kita lanjut ke letak dari D6. Kita salin. Jadi kita mulai dari ini dulu. Letak ketiganya di sini kita ganti jadi D6. Kita ganti pembaginya jadi 6/10. Nah, di sini juga kita ganti jadi 6/10. Di sini 60. Nah, nilai yang memenuhi di di kelasnya itu ada di sini. Tuh, teman bisa kelihatan. Karena nilai 60 ada di antara 80 dan 57. Jadi kita di sini bisa tandai sebagai kelas D6. Kemudian sama saja seperti yang mencari kuartil, kita tetap ini menggunakan ini. Kita salin. Kita tempel. Seperti biasa kita ubah jadi D6. Untuk batas bawah dari ininya kelasnya itu ada 73,7 sama. Berarti ini tidak usah diubah karena ini sama persis. Seperti ini. Kemudian dari P nya juga sama. Tidak usah diubah karena sama saja. Dari panjang frekuensinya itu 0,3. Nah, kemudian kita tinggal masukkan rumus seperti biasa. Ini kita salin. Ini kita salin. Di sini kita tempel. Nah, kita ganti satu-satu. Sorry. My bad. Oh, ini I looking for this. Nah,
kita tempel di sini. Dan jangan lupa kita ganti, jadi TDD6 nya di sini tadi ada, tapi bawah D6 nya itu ada 73,2, kemudian number 10 ini ada 60 tadi, 60, kemudian FKD6 nya ini fakultas kumulatif sebelum kelasnya yaitu ada 857, sorry sini ada 57, kemudian ininya itu 23, jadinya 0,6, 0,3, sorry 0,3. Salin, kemudian kita sama dengan di sini kita tinggal masukkan ke sini, tempel. Dan ya, kita telah menemukan nilai dari desil ke-6, desil 6 nya. Bentar saya ngecek, kita cek dulu apakah sama dengan yang saya kerjakan atau tidak. Desil 6 73,239. How difference? Wait a minute. 23,3, 33,7. Wait, what? Kan 60 ya. 73,7. Oke, my bad. Di sini salah ya. Aku di sini pakainya 73,7. Tapi tinggal diganti. Oke. I found my mistake. Di sini. Kita tidak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke nilai P50. Lagi-lagi rumusnya sama, teman-teman. Kita cuma tinggal membaginya jadi ke 100 karena itulah persentil. Yaitu nilai dengan pembagi 100. Seperti itu. Seperti biasa kita paste dulu tabelnya dan kita paste rumusnya sama seperti tadi. Salin, kita paste. Ada yang tidak ada lampu di situ deh, anunya deh, mau lampu kamarku. Lampu apa? Lampu itu cocok. Udah. Kita ubah ke P50. Sini juga P50. Sini 50/100. Di sini 5P50. Sini juga P50. Sisanya sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita mencari letak dari P50 nya seperti biasa. Jadi letak dari P50 nya itu adalah, kita tempel dulu letak P50. Woi, nah P50 nya itu adalah 50/100 dikali N. J-nya di sini adalah 50/100. Kita misalkan 50 bersama dengan yang saya kerjakan. Ya, betul, sama. Kemudian dari letak dari ini. Sebelum itu kita ini kan di sini 50 dan yang memenuhi letak dari 50 itu adalah di sini. Ya, kelas yang ini, jadi kita tandain aja langsung di sini kayak gini. Kelas dari P50. Oke. Kemudian kita paste yang tadi, tempel. Seperti biasa kita ubah-ubah lagi di sini. TB dari P50. Nah, batas bawahnya itu adalah 73,4.
ya kan, 73,4 kan. TB P50 tepi bawah P50 itu 73,4. 73,4 oke. Jadi sini kita ubah jadi 73,4. Segampang itu teman-teman. Kemudian untuk nilai P nya tidak berubah karena kita menggunakan data yang sama tadi. P nya itu adalah 0,3. Oke, sekarang kita tinggal mengerjakan ini soal yang ini. Kita tinggal masukkan rumusnya, tempel. Yang pertama TB tepi bawahnya itu adalah 72,9. Kemudian ini 50 per 100 nya adalah 50. FP nya ini sebelum frekuensi kumulatif sebelum P50 nya itu ada 30. FP50 nya itu adalah 27. Nah ini adalah 0,3. Jangan lupa kita salin. Kita terus barengan seperti ini. Dan hasilnya adalah kita tinggal masukkan rumus, tempel. Kita telah menemukan nilai dari persentil 50 nya itu adalah 73,12222. Apakah sama dengan saya kerjakan? Ya betul, sama persis. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang soal nomor 2 yaitu cara mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan nilai desil 6 dan nilai dari persentil 50. Baik itulah tadi penjelasan saya soal materi pengukuran letak data. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.